Episode 261. Telepon misterius. Yui dan Satria sama-sama melakukan peregangan ringan sebelum mereka mulai lari. Lalu kemudian mereka mulai berlari. Setelah 15 putaran mereka berdua masih terlihat tangguh. Menginjak putaran ke-30, wajah Yui sudah merah padam. Seperti kepiting rebus. Wajah dan sekujur tubuhnya basah, kecepatannya sudah menurun jauh. Tapi melihat Satria masih tetap berlari, Yui tetap mencoba bertahan. Di putaran ke-35, Yui merasa tak sanggup lagi melanjutkan langkahnya. Untuk berjalan pun susah. Kepalanya terasa panas dan pandangannya mulai berkunang-kunang. Lalu semuanya tampak gelap. Begitu Yui membuka mata, Satria sudah di sampingnya, menyalurkan tenaga dalam untuk membantu dirinya pulih. Satria juga memberikan pijitan ringan di kaki Yui. Aku gagal. Tidak gagal, sebab kau tidak menyerah sampai pingsan. Aku menghargai usahamu. Kau bisa duduk. Ya, Yui senang mendengar pujian itu. Ia mencoba untuk duduk dengan punggung tegap. Minum pil ini. Satria menyodorkan sebutir kecil pil berwarna hijau giok. Pil apa ini? Hanya untuk mengembalikan staminamu. Bukan pil berbahaya. Hahaha, aku percaya, kata Yui. Ia segera menelan pil itu, lalu mentidak sedikit air mineral. Duduk saja. Pertahankan posisi punggungmu. Pusatkan perhatianmu untuk menyerap pil itu. Bantu dengan imajinasimu. Maka tubuhmu akan mulai bekerja dengan perintah bawah sadarmu. Satria memberi petunjuk. Yui melakukan instruksi Satria. 7 menit kemudian, lelahnya hilang dan tubuhnya terasa segar. Ia sendiri kagum dengan khasiat obat itu. Satria berdiri, lalu ia ulurkan tangannya untuk membantu Yui berdiri. Kau ingin latihan apa kali ini? Bertarung seefisien mungkin. Kau suka berkelahi rupanya. Iya, wanita tak boleh kalah dengan pria. Hahaha, baiklah. Kau gunakan saja apa yang kau bisa, nanti aku akan menunjukkan kelemahannya dan solusinya. Dengan kata lain, kita akan memperbaharui kemampuanmu dengan mengandalkan kemampuan lamamu. Kata Satria, terdengar menarik di telinga Yui. Lalu latihan itu langsung dengan cara bertarung. Pokoknya seperti apapun Yui menyerang, hasilnya selalu zong. Satria hanya mengelak sambil memberikan pukulan balasan yang tidak membuat Yui terluka. Setiap kesalahan selalu langsung dikoreksi, kemudian Satria menunjukkan contoh gerakan alternatif sebagai solusinya. Yui benar-benar kagum. Atau mungkin mulai tergila-gila. Siapa pula yang tidak senang, Yui merasa diberi harapan. Umumnya, lelaki yang memberikan perhatian adalah lelaki yang sedang melakukan pendekatan. Satria sendiri sebenarnya hanya mengalir mengikuti arus tanpa ada maksud lebih. Yui memang menarik, tapi bukan berarti Satria menginginkannya. Hanya saja, siapa yang akan bertanggung jawab jika perempuan muda itu patah hati? Apakah Ryu aja, Erwin Eko, Naura Asmoro atau Haikal doang yang mau bertanggung jawab menjadi kekasih Yui? Atau barangkali para jomblo fansnya novel prajurit elit, atau mungkin Bapak Boim, yang sedang tugas jauh di sana? Kita tunggu aja komenannya di bawah cerita ini. Hahaha. 3 jam berlalu. Yui benar-benar puas latihan. Singkat, padat, jelas dan rasanya seperti latihan sebulan di dojo tertentu. Pakaianmu basah semua, Yui. Kau membawa pakaian ganti? Iya, aku membawanya. Baiklah, kita pulang dulu ke hotelku, setelah mandi nanti kita bisa makan siang. Kata Satria. Baik, kata Yui. Mereka segera bergegas meninggalkan lapangan menuju ke hotel tempat Satria menginap. Sesampainya di hotel, kau mandi lebih dulu saja, Yui. Kata Satria. Wanita itu mengangguk, lalu ia segera mengeluarkan pakaian bersih dan handuk kecil dari tas ransel yang ia bawa. Sembari menunggu, Satria segera melepas kaosnya yang basah. Ia duduk di sofa sambil menonton TV. Yui masih merasa tak percaya. Ia menumpang mandi di kamar hotel lelaki yang baru saja ia kenal. Sensasinya aneh, tapi ia tak bisa memungkiri bahwa ia merasa senang. Apakah ini kencan? Apakah ini kencan? Astaga, kenapa aku menjadi seperti ini? Dia sudah beristri. Mungkin saja sifatnya memang baik dan terbuka dan dia tak punya niat apapun kepadaku. Apa yang membuatku berpikir kalau Satria menyukaiku? Tapi, pikiran Yui sibuk sendiri. Aduh, bagaimana ini? Maaf ya Mbak Dwi Marsulinda, bantu sarannya dong di kolom komentar, hihihi.
Lalu setelah ia selesai dengan urusan kamar mandi, Yui segera keluar. Ia hanya bisa menelan ludah saat melihat tubuh satria yang gagah seperti duren dibelah. Serba kotak-kotak. Jantung Yui langsung berdegup cepat. Grogi melanda hingga ujung rambutnya. "Kau sudah selesai?" tanya satria. Yui hanya mengangguk dengan ekspresi wajah aneh. Lidahnya terasa beku dan tenggorokannya kering. Sampai segitunya ia melihat lelaki gagah dan tampan sedang tidak mengenakan kaos. Aku mandi dulu kalau begitu," kata satria. Ia segera bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Begitu satria sudah di dalam, Yui mulai meluap-luap. Hampir saja ia berteriak, persis seperti seorang fans yang baru saja bertemu dengan idolanya. Yui duduk menunggu di sofa. Pikirannya melayang kemana-mana. Ya Tuhan, tubuhnya bagus sekali. Gila, ini gila. Apa yang harus aku lakukan? Ya ampun. Hahaha. Ujar Yui dalam hati. Rasanya lemas namun juga ingin meledak. Betapa Yui ingin menyentuh tubuh yang kekar itu. Naluri biologis secara alami memantik otaknya dan menyalurkan hormon apalah itu namanya yang membuat tubuhnya serasa panas dingin. 15 menit kemudian, satria keluar dari kamar mandi. Tadi ia lupa membawa pakaian bersih sehingga kini ia muncul hanya dengan melilitkan handuk di pinggangnya, lalu bergegas ke dalam lemari, mengambil koper dan mengeluarkan baju bersih. Yui menggigil melihat pemandangan itu. "Maaf Yui, tadi aku lupa membawa pakaian bersih," kata satria tanpa menoleh ke arah Yui dan ia juga langsung kembali ke kamar mandi untuk mengenakan pakaian. Yui menutup wajahnya yang terasa hangat. Lalu satria keluar lagi dalam keadaan rapi. "Makan siang?" tanya satria. Yui tidak fokus. Ia juga tak mendengar apa yang barusan dikatakan oleh satria. "Yui, kau tidak apa-apa?" Iya, tidak, maksudku, aku baik-baik saja," ujar Yui dengan nada gugup. Ia merasa malu sekali. Jantungnya memberontak manakala ia melihat satria malah tersenyum. "Ayo kita makan. Atau kita pesan makan di sini saja. Tapi aku ingin mengajakmu ke restoran," kata satria. Terserah kakak saja," kata Yui. "Kalau begitu ayo." Mereka berdua berjalan keluar dari hotel. Satria mengajak Yui ke parkiran. "Kau tak keberatan jika aku bonceng naik sepeda?" "Sungguh, iya, semalam aku meminjam sepeda ini dari Nona Yuriko. Ayo kita berangkat." Yui merasa senang-senang saja. Mau naik sepeda atau bahkan jalan kaki pun tak masalah. Ia tak mau hari itu lekas berakhir. Mereka terus bersama, jalan-jalan, dan kembali ke hotel pada pukul 5 sore. Yui tahu satria ada agenda bertemu dengan Yuriko. Sehingga, ia harus tahu diri dan berpamitan. "Terima kasih untuk hari ini, Kak. Aku senang," kata Yui. "Sama-sama, ini hadiah karena kau gigih berlatih tadi," balas satria. "Apakah lain kali aku boleh bertemu denganmu lagi?" "Iya, selama aku di Jepang dan tak ada hal yang harus aku lakukan, kenapa tidak?" kata satria. "Baiklah, kalau begitu aku pulang dulu. Aku antar sampai ke stasiun." "Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri." "Tak apa, aku akan menemanimu ke sana." Maka mereka berdua berjalan menuju ke stasiun. Satria masih di sana sampai Yui masuk ke peron dan menunggu keretanya. Satria kembali, tapi di tengah jalan HP-nya berbunyi. Nomor asing. "Siapa ini? Lebih baik aku angkat saja," ujarnya dalam hati. "Halo, siapa ini?" 100 langkah ke depan, belok kanan. Berjalan 50 langkah. Balas suara di telepon itu. Suaranya serak seperti sengaja menggunakan alat untuk menyamarkan suara. Tapi satria tahu bahwa yang menelponnya adalah seorang perempuan dan dia menggunakan bahasa Jepang. Setelah itu telepon terputus. Satria benar-benar dibuat penasaran. Pada saat yang sama, ia mulai merasa was-was. Episode 262. Letty ingin tinggal bersama. Satria segera berjalan mengikuti petunjuk dari orang yang tadi menelponnya. Ia tak bisa begitu saja mengabaikannya, sebab sosok itu tahu nomor teleponnya. "Siapakah gerangan yang bisa tahu nomor HP-ku?" ujar Satria dalam hati. Satria sampai di tempat yang sesuai dengan instruksi. Tempat itu adalah halaman depan sebuah mall. Ramai tentu saja sebab banyak orang berlalu lalang. Satria hanya celingukan seperti orang bodoh. Lalu HP-nya berbunyi lagi.
Nomor asing yang sama dengan sebelumnya. Naik ke lantai 3. Maksudmu mall ini? Tanya Satria. Tapi telepon terputus. Satria benar-benar kesal. Ia tahu sedang diawasi, sebab yang menelpon itu bisa tahu di mana posisinya. Jika dia berniat membunuhku, pasti sudah dia lakukan. Hanya sniper yang bisa melakukan pengintaian seperti ini. Tapi di mana posisinya? Siapa dia? Satria terus bertanya-tanya dalam hati. Mau tak mau Satria naik juga ke lantai 3. Matanya tajam menyapu ke sekeliling deretan showroom. Ramai juga, jadi tidak mungkin akan ada penembakan di tempat seperti itu. Lalu telepon berbunyi lagi. Belikan sekardus donat berbagai rasa di lantai itu dan bawa ke bawah. Di tempat yang sama kau tadi menerima telepon. Kita bertemu di sana. Satria semakin mengerutkan kening. Tapi setidaknya, ia merasa hanya sedang dikerjai. Dan Satria belum tahu siapa orangnya. Tak mungkin Yui. Tak mungkin pula Yuriko. Hanya dua orang itu yang tahu nomornya. Satria segera mencari tempat penjual donat. Ternyata memang ada donat aneka rasa dalam satu paket. Satria membeli satu kardus isi 10 dan segera bergegas ke bawah. Lagi-lagi ia seperti orang bodoh. Berdiri menunggu dengan sekardus donat. Lalu HP-nya bergetar. Bukan telepon, tapi pesan. Satria langsung menengok ke arah kanan. Ia mengamati baik-baik sosok yang sedang mengenakan topi, berkacamata hitam dan mengenakan masker. Dari pakaiannya, ia terlihat seperti lelaki. Satria mendekat. Ada apa datang menyusulku, Letty? Hah? Kau tahu ini aku? Sial, kau membuatku deg-degan. Ini donatnya. Aku tidak mau makan di sini. Lalu di mana? Di hotelmu, kata Letisiana. Baiklah, balas Satria. Mereka berjalan menuju ke hotel sambil bercakap. Kau belum mengatakan apa yang membuatmu menyusulku. Nona Mari menyewaku untuk mengawasiku. Jawab Letty. Tidak mungkin. Nona Elena, apalagi itu? Hahaha, mungkin kau butuh asisten rumah tangga. Letty, aku tanya sungguh-sungguh. Tugasku di sini membantumu. Biar cepat selesai. Sudah kukatakan, misi ini berbahaya. Jadi aku memang memutuskan sendiri. Aku bisa tinggal di hotel. Kau bisa ke lapangan, kata Letty. Tapi, sepertinya kau tidak senang dengan kedatanganku. Bukan karena kau ingin cari istri baru, kan? Sungguh, jika sampai kau menikah lagi, aku akan membunuhmu. Letty, mana mungkin aku menikah lagi? Kau sudah membuat seorang polisi muda berpangkat sersan satu jatuh cinta kepadamu. Letty mengatakan hal itu dengan santai sambil tetap berjalan di sebelah Satria. Satria menelan ludah. Ia tak mengira kalau Letty mengawasinya. Sudah pasti, sebab Letty tahu kalau ia mengantar Yui sampai ke stasiun. Dan yang mencengangkan tentu saja, Letty bisa tahu siapa Yui. Artinya, Letty sudah ada di Jepang sekian hari sebelum hari itu. Semalam, apakah kau juga melihat aku bertarung dengan dua dari mereka? Iya, kau juga mengikutiku sampai di rumah keluarga Yakuza itu. Hanya sebentar. Gila, kemampuanmu meningkat pesat, Letty. Kau yang melatihku. Lalu kau tinggal di mana sekarang? Aku sudah memindahkan barang-barangku ke kamar hotelmu. Tadi saat kau mengantar Nona Yui ke stasiun. Jawab Letty. Satria nyaris tersedak. Aku tak percaya. Bagaimana kau bisa masuk? Letty tak menjawab. Satria hanya bisa menyimpan rasa penasaran. Lalu mereka sampai di hotel. Satria membuka pintu. Dan tentu saja ia tercengang. Barang-barang Letty sudah menumpuk di sana. 2 koper besar, 1 tas punggung traveling serta 2 kardus yang entah apa isinya. Nah, bagaimana? Kata Letty sambil tersenyum penuh kemenangan. Salut, seharusnya kau telah menjadi agen papan atas saat ini, Letty. Sebentar lagi aku mau mengundurkan diri. What? Kenapa? Mau jadi ibu rumah tangga? Kau mau menikah? Mau? Serius? Iya, dengan siapa? Siapa lagi? Kau bertanggung jawab atas masa depanku. Cukup sudah. Aku tidak bisa diam saja kali ini. Letty, ini bukan kesepakatan kita. Kau hanya punya 2 pilihan. Menanggung nasibku, atau kau bunuh aku saja sekalian. Kata Letty. Satria menghela nafas. Lalu ia duduk di sofa sambil memegangi kepalanya. Letty dengan santainya duduk di sebelah Satria. Hahaha, gitu aja pusing. Aku hanya bergurau kapten.
Tak lengkap rasanya jika tak mengerjaimu habis-habisan. Tapi kau benar, aku berdosa kepadamu dan tak pernah terhapuskan. Maaf Letty, hal itu selalu menjadi mimpi burukku. Aku tak menyalahkanmu atas apa yang terjadi di masa laluku. It's me, oke, aku melakukannya dengan sadar, bukan karena paksaan. Tetap saja, kau menjadi seperti ini karena aku. But I like it. Ah, tidak asik ah. Sekalinya bercanda, kau malah menganggapnya serius. Tapi aku memikirkan masa depanmu. Kau tidak bisa seperti ini terus. Mau sampai kapan? Kapan-kapan. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kau tidak memakai kamar VVIP? Mari akan marah jika tahu kau tinggal di kamar biasa seperti ini. Halah, sama saja. Aku juga jarang tinggal di sini. Besok malah aku ingin pindah lagi. Cari apartemen yang agak jelek saja. Ya ampun, aku baru saja pindah kemari, kau malah mau pindah. Capek tahu bawa barang segitu. Siapa suruh kau kemari tidak bilang-bilang. Tapi kan kau mau jadi asistenku. Jadi sekalian saja kau urusi juga barang-barangku saat pindahan. Alamak, Kapten, kau kejam kepada perempuan. Lo bukannya ini tidak seberapa dibanding latihan. Iya tapi kan ini bukan latihan. Hiks, kejam, bodoh amat, nih donat, kesel deh. Udah deg-degan ternyata cuma disuruh beli donat. Hahaha, yuk makan bareng. Letty membuka kardus itu. Melihat donat aneka rasa, matanya langsung berbinar-binar. Ia penggemar minuman pahit, tapi sangat suka makanan manis. Kapten mau disuapi. Nanti aku makan sendiri. Soal ini, kau benar-benar ingin tinggal di sini. Iya, aku bisa menyewakan kamar untukmu. Aku pun juga bisa. Aku maunya di sini. Titik. Mulai sekarang, di Jepang, aku yang menjagamu. Titah dari Mbak Maya. Tak bisa diganggu-gugat atau aku akan menelponnya dan aku ceritakan saja beserta bukti bahwa kau sudah menggodai gadis muda. Oke, kau boleh tinggal di sini. Sial, hahaha. Makanlah donat itu. Hari-harimu pasti akan menyenangkan. Aku tidak lapar. But anyway, nanti malam aku ada janji bertemu dengan orang-orang Yakuza itu. Jadi aku sudah membuat kerjasama dengan mereka. Kurasa tak terlalu buruk bekerja sama dengan Yakuza daripada kepolisian untuk menangani hal ini. Oke, aku akan merangkai perangkatku saja di sini nanti malam. Jadi jangan pindah dulu. Hotel ini cukup aman. Semoga saja tidak akan lama misi ini bisa selesai. Iya, soal Yui, kita mungkin akan membutuhkannya. Iya, aku tahu. Santai saja, aku hanya menggodamu saja tadi. Benar-benar, jam berapa berangkat menemui Nona Yakuza itu? Jam 7 mungkin dia menelponku. Masih sempat kalau begitu. Sempat apa? Bercinta tentu saja. Episode 263. Harus bersikap fair kepada Letty. Satria menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Letty terkekeh menatap lelaki itu. Kenapa? Udah deh Letty, jangan mengerjaiku terus-terusan. Jika kau menolak, kali ini apa alasannya? Setia kepada Mbak Maya. Well, aku patah hati saat kau menikahi Elena. Dan hancur saat kau menikahi Mari, jujur saja, aku tidak minta apa-apa. Hanya itu saja, mengulang kisah kita yang dulu. Tidak lebih. Letty, maafkan aku, Satria menghela nafas, baiklah. Tapi, janji, ini rahasia kita berdua, lanjut Satria. Iya, tapi moodku sedang berantakan. Jadi next time saja, aku akan menagih janji. Balas Letty. Wajahnya terlihat murung. Ia merasa ucapan Satria terdengar sangat terpaksa. Dan ia tidak mau. Letty membongkar salah satu kopernya, mengeluarkan beberapa pakaiannya dan menata sebagian di dalam lemari. Ia tak berkata apa-apa, membiarkan Satria yang mungkin sedang risau dengan pikiran dan perasaannya. Letty mengambil handuk, lalu bergegas ke kamar mandi. Sekalipun Letty mengenakan pakaian lelaki dan terlihat ganteng dengan penyamarannya itu, tapi justru wajahnya yang agak ambigu itu menjadi daya tarik tersendiri. Tidak hanya di mata Satria, namun di mata banyak lelaki. Wanita yang sedikit maskulin itu cool. Bukannya Letty tak suka dandan seperti perempuan, ia tetap memiliki sisi itu. Bahkan tidak semua pakaiannya adalah pakaian lelaki. Hanya saja karena tuntutan profesi, ia lebih sering mengenakan pakaian maskulin yang membuatnya nyaman bergerak. Tak jarang ia sekalian menyamar menjadi laki-laki. Konyolnya,
Pernah ada seorang perempuan yang mengajaknya kenalan. Cantik pula. Hal itu pasti bisa melukai perasaan lelaki jomblo yang di ujung tanduk. Satria kembali duduk di sofa dengan pikiran kusut. Ia memikirkan Letty tentu saja. Dan ada rasa bersalah. Sangat dalam rasa bersalah itu tenggelam dalam benaknya. Ya, dulu Maya menjadi alasan. Tapi kini ia memiliki Elena dan Mari. Itu artinya, ia telah membohongi Letty. Maka Satria meyakini ucapan Letty yang terakhir itu sebagai sesuatu yang benar-benar nyata, bukan sandiwara yang sering dimainkan wanita itu. Satria benar-benar salut, betapa besar hati Letty yang masih mau membantunya, yang masih mau setia meski Satria terus melukai perasaan wanita itu. Satria bukan tidak berminat kepada Letty. Tidak, waktu itu, ia ingin kembali kepada Maya. Tapi situasi berkata lain hingga ia memiliki Elena dan Mari. Terlebih, Satria masih berharap Letty bisa memiliki seorang lelaki yang mencintainya dan setia menjaganya sampai mati. Namun sepertinya, Letty sendiri yang tidak mau. Dan kedatangan Letty kali ini menjadi penanda tegas, bahwa Letty hanya mau dengan Satria, satu-satunya lelaki yang tak bisa membuatnya move on. Di masa lalu, hubungan mereka hanyalah sebatas senang-senang. Pelepas stres. Kesepakatannya adalah itu, mereka bercinta, namun tanpa melibatkan perasaan. Tapi ternyata, Letty tetap menggunakan perasaan. Letty hanya pandai bersandiwara, menutupi perasaannya yang sesungguhnya. Kini Satria menoleh saat Letty keluar dari kamar mandi. Ia hanya melilitkan handuk menutupi tubuhnya. Pahanya jelas terekspos, sebab handuk itu terlalu tinggi. Nyaris memperlihatkan bagian kenyal di atas paha. Pantat Letty padat dan kenyal. Satria masih ingat bagaimana rasanya saat dulu ia sering memainkannya. Namun dada milik dia tidak terlalu besar. Dada itu belum pernah digunakan untuk menyusui, jadi bentuknya masih bagus, padat dan kencang. Satria paling suka bermain-main di ujungnya yang agak mencuat ke atas. Bentuk itu unik dan langka. Melihat Letty terlilit handuk dan sedang sibuk di lemari, Satria mulai ngeres. Dan ia sudah puasa entah berapa hari di Jepang. Ibaratnya, kalau di istilah Jawa, senggol bacok, sedikit stimulus saja sudah membuatnya lapar. Satria tak mau berpikir panjang. Ia berjalan ke arah Letty dan mendekap wanita itu dari belakang, menerjang leher jenjang perempuan itu dengan bibirnya. Letty tidak menolak. Moodnya memang membaik setelah mandi dan ia tak mengira justru Satria tanpa diminta malah datang dengan sendirinya. "Are you sure?" ujar Letty. "Ya, why not?" Letty memutar tubuhnya menghadap Satria. Ia pun sangat lapar dan langsung saja melahap bibir dan lidah Satria dengan sangat rakus. Lalu dengan agak tergesa, ia lepaskan kaos lelaki itu. Kemudian celananya. Ia dorong tubuh Satria hingga ambruk di kasur. "Hey, slow down," ujar Satria dengan senyumnya yang sangat dirindukan Letty. "Tidak, aku mau balas dendam. Kau diam saja di situ. Tapi ngomong-ngomong, milikmu bertambah ukurannya ya, ini menyenangkan." Letty segera bermain-main dengan benda itu hingga membuat Satria nyaris gagal bernafas. Selebihnya, mereka saling berbalas, saling melepas beban dan batasan. Yang haram memang enak, selalu seperti itu. Satria merasa benar-benar puas bermain dengan Letty. Agen perempuan itu barangkali memang tangguh dalam banyak hal. Ia yang bisa tahan lama menghadapi keliaran Satria. 2 jam sepertinya masih kurang. Tapi waktu sudah menunjukkan pukul 6:30. Itu artinya, Satria harus mengakhiri kesenangannya. "Nanti lagi aja, Kapten. We have a lot of time here." "Yup, thanks." "Hei, aku tidak suka dengar itu. Maksudku, pokoknya, setelah selesai, aku tidak mau dengar kamu bilang terima kasih, oke?" "Oke, Sugar." Satria mengecup bibir Letty, lalu ia bergegas ke kamar mandi. Jam 7 malam, Yuriko memang menelpon Satria. Saat itu, Satria masih di hotel, sedang memangku kepala Letty yang bersandar di pahanya. "Apakah kita bisa bertemu?" ucap Yuriko begitu Satria mengatakan, "Halo. Di mana? Kau di mana? Aku yang akan menjemputmu." "Baik, aku akan berada di depan Mall Kyojin 15 menit lagi," kata Satria. "Baiklah. Aku akan sampai di sana 20 menit lagi," balas Yuriko. Lalu telepon terputus. "Kau akan berangkat sekarang, Kapten?" "Iya, kau menunggu di sini."
Iya, entahlah. Firasatku mengatakan kau tak akan pulang malam ini. Jadi, aku tak akan menunggumu. Aku tidur saja. Oke, let's see. Jika butuh apapun, hubungi aku. Kau tidak capek. Tadi kau bermain liar sekali. Aku masih bisa lebih liar dari itu. Tunggu saja nanti. Hahaha, I like it, sugar. Mereka berbalas kecupan sebelum Satria berangkat. Lalu Satria pergi ke Mall Kyojin dengan berjalan kaki. Sudah ada banyak senjata rahasia di jaket dan celananya. Ia berpikir bahwa mungkin nanti ia akan berhadapan dengan bahaya. Firasatnya mengatakan demikian. Satria sudah sampai di depan mall. Ia berdiri di antara lalu lalang orang yang ada di sana. Tak sampai 5 menit ia menunggu, dari jalan ia bisa melihat mobil Yuriko dan beberapa mobil lain yang telah ia hafalkan saat ia ada di markas wanita itu. Satria segera berjalan ke pinggir jalan. Salah satu mobil berhenti tepat di depannya. Jendela terbuka. Yuriko duduk di belakang. Masuklah. Ucap wanita itu membukakan pintu, lalu ia menggeser duduknya agar Satria bisa duduk di sebelahnya. Setelah itu, mobil tersebut beserta beberapa mobil lainnya melaju. Kita akan kemana, Nona? Hanya makan malam. Lalu kita akan ke hotel. Balas Yuriko dengan senyumnya yang mencurigakan. Episode 264. Menyerang markas kelompok Sakaku. Jangan bergurau Yuriko. Untuk apa kita ke hotel? Kata Satria. Ia tercengang mendengar jawaban Yuriko. Hihihi, kita lihat saja nanti. Bukankah aku masih punya satu permintaan yang harus kau kabulkan? Ujar Yuriko dengan santainya. Satria menelan ludah. Mungkin, di Jepang, lebih tepatnya setelah menikahi Mari, hidupnya akan banyak berubah. Repot sekali jika Yuriko minta ditiduri. Letty mungkin masih pengecualian, secara, wanita itu memiliki banyak andil besar. Namun demikian, Satria ragu apakah ia bisa bertahan jika tiba-tiba Yuriko memang ingin tidur dengannya. Bagaimana dengan kelompok yang menyerang itu? Apakah kau sudah tahu kelompok mana itu? Ujar Satria mengalihkan pembicaraan. Mereka adalah kelompok baru. Persis seperti dugaan kami dan kita telah membahasnya. Nama kelompok itu adalah Sakaku. Setelah makan malam, kita dan beberapa anak buahku akan pergi ke markas mereka. Ada berapa orang di pihak kita? Saat ini hanya 24 orang. Yang lain akan menyusul setelah kita makan malam. Kata Yuriko. Mobil itu memang hanya berisi sang nona besar, Satria dan 2 pengawal yang ada di depan. Sementara yang lain ada di 3 mobil lainnya. 1 di depan mobil Yuriko, dan 2 di belakang. Rombongan itu sampai juga di resto sushi Oishi yang sebelumnya telah di-booking oleh Yuriko. Jadi selama 2 jam ke depan, tak akan ada tamu lain yang bisa makan di sana. Satria duduk di meja khusus, berdua saja dengan Yuriko. Semua anak buah nona besar itu sudah tahu posisi Satria, lelaki tangguh itu akan menjadi partner mereka menyerang kelompok Sakaku. Jadi tak heran jika kali ini, sang nona hanya ingin duduk berdua saja dengan Satria. Barangkali bukan hanya soal kerjasama. Namun tak ada yang memungkiri bahwa Satria adalah lelaki kinclong dan bisa jadi bos mereka itu sedang tertarik, atau bahkan jatuh cinta. Wajar. Seberapa baik persiapanmu, Yuriko? Tanya Satria. Kurasa cukup baik. Kelompok itu masih baru dan belum banyak anggotanya. Mereka hanya diperkuat oleh makhluk android seperti yang telah kau ceritakan itu, jawab Yuriko. Nah, apakah kau mendapatkan informasi? Dari mana kelompok itu bisa mendapatkan 2 sosok manusia android yang membantu mereka? Itu yang kami tidak tahu. Orang-orang yang kita tangkap juga tak tahu. Ayah sudah menyiksa mereka, tapi sepertinya mereka memang tidak tahu. Jawab Yuriko. Jadi kita hanya bisa mencari tahu jika kita berhasil menangkap pemimpin mereka. Iya, apa menurutmu mereka ada di markas setelah kejadian kemarin malam? Aku sudah menyebar mata-mata untuk mengawasi markas mereka. Sampai sejauh ini, bos mereka masih di sana. Tapi penjagaan mereka diperketat. Jadi, kita tak akan bisa main bersih. Bisa saja. Apa maksudmu? Nanti biar aku saja yang membereskan mereka. Aku sendirian. Kalian tunggu saja di suatu tempat. Jangan bergurau. Aku sungguh-sungguh. Di mana alamatnya? Di dekat Taman Arakawa Saiko, Yuriko menjelaskan alamat detail dari kelompok itu. Wilayah yang disebutkan termasuk kawasan elit. Sudah tentu,
kelompok baru itu banyak mendapatkan dukungan. Sebab, yang mereka lawan bukan hanya kelompok Yuriko saja, namun juga bisa jadi pihak kepolisian. Pihak kepolisian tak akan membiarkan kelompok baru hadir begitu saja. Sebab jika sudah besar seperti kelompoknya Yuriko, pasti akan sulit dikendalikan. Kau yakin akan ke sana sendirian? Tanya Yuriko. Jika kau bisa membaca pikiranku, seharusnya kau percaya kepadaku. Kata Satria dengan nada penuh keyakinan. Dahi Yuriko berkerut. Ia mencoba membaca apa yang sedang dipikirkan oleh Satria. Baiklah, nanti kita akan bicarakan dengan yang lain. Kalian hanya perlu datang saat aku sudah selesai. Aku tak mungkin mengurusi orang-orang itu setelah aku lumpuhkan. Yang pasti, hidup mati mereka urusan kalian. Aku hanya akan membunuh manusia android itu dan menemukan di mana pabriknya. Aku pasti akan membantumu menemukannya. Setelah makan, aku akan berangkat lebih dulu, Yuriko. Kau atur orangmu dan bisa menyusulku. Tapi aku sarankan, jangan bergerak jika aku belum menelponmu. Aku mengkhawatirkanmu, sejujurnya. Tenang, aku akan baik-baik saja. Terima kasih sudah mengkhawatirkan aku. Balas Satria. Kali ini ia bersikap agak kaku dan formal di depan Yuriko. Ia tak ingin menambah dosa jika ia harus meniduri perempuan itu juga. Satria makan dengan cepat. Yuriko tahu ada sesuatu yang sedang membuat lelaki itu berbeda dari kemarin malam. Namun ia diam saja. Tampaknya bukan waktu yang tepat untuk membahas hal itu. Satria pamit lebih dahulu. Ia berjalan keluar resto dan segera mencari taksi. Ingin pergi kemana tuan? Tolong antar saya ke Taman Arakawa Saiko. Baik. Taksi itu mulai berjalan. Agak jauh jarak yang ditempuh. 1 jam kemudian, taksi tersebut sampai juga di Taman Arakawa Saiko yang terletak tidak jauh dari Sungai Arakawa. Satria jalan kaki melewati gang kecil untuk mencari alamat markas komplotan itu. Tak sulit menemukannya. Tapi di sepanjang jalan, ia melihat beberapa orang yang ia curigai sebagai anak buah Yuriko. Mereka menyamar, tapi insting Satrialah yang membuatnya tahu bahwa beberapa orang itu adalah mata-mata. Satria merasa tak perlu mengintai atau berdiam diri dulu di sekitaran markas itu. Di Jepang ia bebas. Tak ada beban. Lagi pula, ia telah membawa banyak persiapan untuk pertarungan malam itu. Maka, Satria langsung saja menyambangi markas tersebut. Ada tembok tinggi yang mengelilingi rumah yang didesain dengan gaya kontemporer Jepang. Rumah yang bagus nan megah yang masih mempertahankan estetika tradisional. Jelas pemiliknya, yang bisa jadi adalah pemimpin kelompok Sakaku, adalah orang kaya. Satria hanya memperhatikan sekilas saja pintu gerbang yang tampak elegan dan gagah itu. Mungkin ada yang sedang berjaga di baliknya. Tapi Satria tidak sedang ingin bertamu baik-baik. Jadi ia memutuskan untuk melompati saja gerbang itu. Begitu ia sampai di balik gerbang, beberapa penjaga di sekitar tempat itu langsung terkejut dan seketika pula mengepung Satria. Ada 6 orang. Tubuh mereka tidak cocok sebagai penjaga gerbang markas komplotan Yakuza baru. Satria hanya tersenyum menyeringai sambil menatap tajam 6 orang tanpa senjata yang mengelilinginya. Siapa kau? Aku hanya ingin bertemu bos kalian. Hahaha. Bedebah kecil sepertimu seorang diri berani-beraninya masuk dengan cara seperti itu. Kau cari mati atau bagaimana? Mau bertemu bos kami? Jangan mimpi. Tanpa banyak kata, Satria bergerak menyerang mendahului mereka semua. Tak perlu ia menggunakan senjata apapun. Cukup dengan pukulan dan tendangan yang ia kerahkan dengan cukup keras dan cepat. Tak sampai 2 tarikan nafas dan tak butuh lebih dari 15 gerakan, 6 orang itu ambruk tak sadarkan diri. Bukan berarti kemudian Satria bisa benar-benar bernafas lega. Tempat itu penuh dengan CCTV dan memang sedang diperketat keamanannya. Maka sesaat setelah ia menjatuhkan 6 orang penjaga di halaman depan, dalam hitungan detik, puluhan orang dari dalam rumah besar itu segera berlarian ke halaman dan seketika pula mengepung Satria. Hanya sedikit dari mereka yang tak membawa senjata. Selebihnya, mereka telah membawa berbagai jenis senjata yang sempat mereka sambar sebelum ke halaman depan. Satria tetap berdiri dengan tenang. Diam-diam ia telah merogoh sesuatu dari saku jaketnya. Apalagi jika bukan paku beracun dosis ringan yang tak akan membunuh mereka semua. Tapi orang-orang itu tak langsung mengeroyok. Mereka hanya mengepung dan menunggu perintah dari seseorang di sana, semacam panglima dari kelompok itu.
Sebuah kesempatan bagus. Satria bisa memanfaatkan hal itu untuk mulai menghitung dan menafsirkan situasinya, memetakan posisi orang-orang tersebut dan bagaimana melumpuhkan mereka semua seefisien mungkin. Pada saat yang sama, Satria mencari-cari sosok manusia android yang menjadi tujuan kedatangannya. Sayang sekali sosok itu tak terlihat di sana. Satria berpikir, kemungkinan besar makhluk jadi-jadian itu ada di dalam, mengawal sang pemimpin dari kelompok itu. Baiklah kalau begitu, ujar Satria dalam hati. Sebelum seseorang yang menjadi pimpinan di halaman itu maju ke depan untuk berbasa-basi tidak penting, Satria segera melepaskan hawa pembunuh yang sangat pekat. Pekat sekali sampai membuat beberapa orang di barisan paling depan secara tidak sadar mundur selangkah ke belakang. Episode 265. Mencari bos Sakaku. Melihat orang-orang itu sedang syok, Satria tak mau melewatkan kesempatan berharganya. Ia segera melemparkan sedemikian rupa paku-paku beracun dosis ringan yang telah siap di tangannya. Paku-paku itu melesat cepat dan menembus tubuh orang-orang itu. ARGGG hahaha. Banyak yang memekik kesakitan, terutama yang berada di barisan depan. Sekalipun racun di paku itu berdosis ringan, namun mereka tetap dibuat pingsan dalam hitungan detik. Tak sampai 15 detik. Lalu Satria mengulang hal serupa sampai lebih dari separuh orang di sana jatuh dalam waktu singkat. Satria tak hanya melemparkan paku itu sebagai awalan yang mengejutkan. Selebihnya ia langsung bergerak cepat menuju ke arah mereka yang masih kebingungan, lalu Satria mulai mengerahkan serangkaian serangan yang ia lakukan dengan sangat cepat. Orang-orang itu bingung harus bagaimana melawan Satria. Gerakan pemuda Indonesia itu begitu lincah dan cepat. Pukulan yang ia berikan juga tak ada yang boros. Semua bertenaga dan selalu tepat sasaran sehingga dengan sekali pukul saja, Satria bisa membuat targetnya tergeletak pingsan. Kadang-kadang Satria juga menyambar senjata tumpul milik orang-orang itu. Ia menggunakan untuk menangkis senjata tajam atau memukuli sebagian dari mereka sampai babak belur. Niatnya hanya melumpuhkan orang-orang itu. Jika ada yang mati, ya itulah nasib mereka. Pertarungan itu berjalan kurang dari 5 menit. Semua tumbang. Mereka memang segerombolan orang yang kurang berpengalaman dalam bertarung. Begitulah, dalam sebuah kelompok penjahat, hanya sedikit saja yang benar-benar ahli bela diri. Sebagian besar lainnya hanyalah kacung yang jago menggertak. Tak ada lagi yang keluar dari rumah besar itu. Justru di sanalah tantangannya. Satria yakin, mereka yang ada di dalam sudah memiliki persiapan baik untuk menyerangnya. Bukan tak mungkin jika mereka menggunakan senjata api. Satria adalah ancaman nyata. Tentu saja, sang pemimpin, yang ada di lantai atas, hanya bisa menyaksikan saja, betapa mudah Satria menaklukkan lebih dari 40 orang dalam waktu singkat. Dan tak ada satupun dari mereka yang bisa bangun. Satria menajamkan inderanya saat ia melangkah mendekati rumah itu. Ia juga menghancurkan sekian lampu taman dengan melemparkan paku. Sebaiknya tempat itu gelap gulita. Kemudian terbersit ide di benak Satria untuk mencari saja letak panel listrik di rumah itu. Tak sulit menemukannya. Rumah sebesar itu biasanya memiliki ruang generator yang letaknya di luar rumah. Dor. Satria sudah menduga akan mendapatkan serangan tembakan. Suara pistol yang tiba-tiba menyalak itu membuat adrenalin Satria semakin terpicu. Ia benar-benar mengandalkan inderanya untuk bisa menghindari peluru musuh. Ia juga melapisi tubuhnya dengan tenaga dalam untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Agak menyesal ia tak mengenakan rompi anti peluru. Dengan begitu, ia bisa sedikit hemat tenaga. Dari jenis suaranya, Satria tahu pistol yang digunakan musuh bukan pistol mengerikan dengan lontaran peluru yang sulit ditepiskan. Satria semakin mempercepat gerakannya sembari melempari lampu-lampu taman dengan paku yang ia bawa. Paku-paku itu melesat cepat dan berhasil memecahkan bohlamnya. Beberapa kali masih terdengar suara tembakan. Mereka cukup kesulitan menangkap gerakan Satria yang seperti ninja itu. Sangat cepat. Dan sesampainya di bangunan kecil yang menjadi ruangan genset dan panel-panel listrik, dengan mudah Satria menghancurkan panel itu. Seketika rumah tersebut gelap gulita. Ketua kelompok itu jelas murka. Siapkan lampu emergensi. Nyalakan lilin, senter, atau apapun. Jangan sampai dia berhasil masuk ke rumah ini. Ucapnya dengan suara panik. Baik tuan. Jawab beberapa pengawal pribadinya. Rumah itu ada 3 lantai.
Sang pemimpin berada di lantai atas. Lantai 2 dan lantai 1 sudah banyak orang yang siaga penuh. Mereka tak mengira akan kedatangan sosok dengan kemampuan asasin yang mendebarkan. Kau tetap di sini, Ichiro. Ucap sang ketua kepada satu-satunya manusia android yang ia miliki, manusia android yang telah diprogram untuk mematuhi semua perintahnya. Baik, Tuan. Di bawah sudah cukup sering terdengar suara tembakan. Bahkan bukan berasal dari satu pistol saja. Namun beberapa pistol yang saling menyahut. Bos kelompok itu terlihat gelisah. Jika masih ada suara tembakan, itu artinya sang penyusup masih hidup. Di dalam rumah memang tidak sepenuhnya gelap gulita berkat bantuan emergency lamp. Semua pengawal di lantai 3 itu siaga penuh. Mereka semua bersenjata api. Hanya manusia android itu saja yang tak membawa apa-apa. Berbeda dengan manusia robot, manusia android tak kehilangan akal dan nalurinya sebagai manusia. Namun ia melakukan sesuatu dengan perintah dari tuannya. Manusia android setia, kecuali program yang tertanam di kepalanya telah rusak. Memiliki satu manusia android jelas lebih menguntungkan daripada memiliki 100 preman bayaran. Android cukup sekali bayar di awal. Selebihnya makhluk itu hanya butuh diberi makan. Mahal memang. Tapi menyewa anak buah itu juga butuh modal besar, mereka minta gaji dan mereka juga kenal korupsi. Nilep duite bose. Bos itu membeli satu manusia android dengan harga 700 juta yen. Maka ketika salah satu manusia androidnya tidak kembali, tentu saja kepalanya serasa mau pecah. Bagaimana ini Tuan? Apakah Tuan ingin kami memeriksa ke bawah? Sepertinya sudah tak ada lagi suara tembakan. Kalian berdua saja, yang lain tetap siaga di sini. Ucap bos itu. Menyesal dia memberikan usul, malah dia yang kena. Padahal maunya tadi dia dan banyak teman yang memastikan keadaan di bawah. Kini ia dan temannya sedikit pucat. Mereka membuka pintu dan hendak menuju ke bawah. Tapi begitu mereka hendak keluar, seketika juga tubuh mereka ambruk. Maka teman-temannya yang lain segera berhamburan dan menghujani ke arah luar pintu dengan tembakan. Entah apa yang mereka tembak. Bodoh sekali. Namun mereka sangat gugup dan itulah yang kemudian mereka lakukan. Satu orang saja dari mereka yang menarik pelatuk, maka yang lainnya juga ikut-ikutan. Lalu mereka sadar telah menembaki angin dan tembok. Target tak ada di sana. Mereka benar-benar gugup. Betapa tidak, yang datang adalah orang yang sangat berbahaya. Cepat periksa. Lindungi aku. Sialan. Jangan-jangan dia manusia android kiriman dari kelompok musuh. Para anak buah itu menyeletuk. Si bos mengerutkan kening. Bisa jadi. Sebab dia sulit dibunuh. Dor. Satria berkelebat melewati depan pintu sambil melepaskan tembakan dari pistol rampasan saat tadi ia melumpuhkan orang-orang dari lantai 1 dan 2. Peluru yang dilepaskan itu membuat 4 orang roboh. Entah mati atau tidak, Satria tak peduli. Ia masih berada di luar ruangan. Menunggu saat yang tepat. Satria masih sangat tenang. Baginya, membobol markas mereka bukan hal yang terlalu sulit. Sementara, bos komplotan itu terlihat panik. Anak buahnya juga tampak gemetar ketakutan. Hanya manusia android itu saja yang tampak datar. Kejar dia. Si bos memberi perintah. Seorang diri, manusia android itu berjalan tenang menuju ke arah pintu. Ia menyambar sepucuk pistol yang tergeletak di lantai. Lalu di ambang pintu, ia berhenti dan mencoba menandai di mana Satria berada. Secara fisik, manusia android itu tak hanya memiliki kelebihan dalam hal regenerasi sel dan jaringan tubuh. Kebetulan, makhluk yang itu adalah produk kesekian yang jelas lebih sempurna dari pendahulunya. Ia memiliki indera dari berbagai macam binatang yang dilebur menjadi satu. Sehingga, ia bisa memperkirakan di mana keberadaan Satria. Dor. Makhluk itu melepaskan tembakan saat ia melesat keluar melewati pintu. Bersambung.